Halo Minna, jumpa lagi bersama DC Channel. Oke, kali ini kami akan melanjutkan recap alur cerita anime Inuyashiki bagian kedua. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen kalian di video ini, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy. Di suatu sore, seorang gadis yang bernama Fumino tiba-tiba diculik oleh kelompok Yakuza. Dia pun sadar di sebuah apartemen dan hendak diperkosa oleh bos Yakuza yang bernama Samejima. Untungnya dia berhasil melawan dan melumpuhkan Samejima dengan pedang katana. Ketika para anak buah Yakuza tengah sibuk menolong bosnya, Fumino langsung melarikan diri. Di sisi lain, kekasih Fumino yang bernama Satoru sangat khawatir dan hendak menghubungi polisi. Namun sesaat kemudian, Fumino tiba-tiba datang dengan menumpang taksi. Di dalam rumah, Fumino menceritakan semua kisah buruknya pada Satoru, dan mereka sebenarnya ingin segera melaporkan kasus ini ke polisi. Namun Satoru mendapatkan SMS ancaman. Kalau dia melapor ke polisi, maka semua keluarganya akan dibunuh. Pun demikian, sebagai seorang lelaki, Satoru akan tetap melindungi Fumino apapun yang terjadi. Sesaat kemudian, Samejima dan komplotannya memasuki rumah Satoru untuk menyeret Fumino kembali ke kediamannya. Dengan ketakutan dan menangis, Satoru menawarkan uang dalam jumlah besar agar Samejima mengurungkan niatnya. Namun Samejima sudah tidak peduli dan mencekik Satoru hingga pingsan. Fumino pun menjerit keras untuk menghentikan Samejima, walaupun tindakannya sangat tidak berguna. Saat itu tiba-tiba Inuyashiki datang dan menghajar salah seorang anak buah Samejima. Nampaknya Inuyashiki telah mendengar semua penderitaan Fumino dan Satoru dengan telinga supernya. Dia pun sangat geram melihat tindakan gila Samejima. Setelah menyingkirkan anak buahnya, Inuyashiki lantas mencengkeram Samejima dengan kencang. Namun Inuyashiki tumbang ketika Samejima melepaskan beberapa tembakan ke kepalanya. Setelah sadar, Inuyashiki begitu sedih saat menemukan Satoru sudah tidak bernafas. Apalagi kekuatannya tidak bisa membuat Satoru sadar. Namun dengan usaha ekstra kerasnya, akhirnya dia berhasil menyelamatkan Satoru. Dia pun langsung pergi untuk membuat perhitungan dengan Samejima, yang saat itu tengah mengadakan jamuan makan malam bersama dengan para bos Yakuza lainnya. Tanpa pikir panjang, Inuyashiki langsung membokem Samejima hingga giginya rontok. Dia pun mendapatkan rentetan tembakan dari pasukan Yakuza hingga membuatnya pingsan di tempat. Saat itulah mesin di tubuh Inuyashiki bekerja dan membuat cacat semua anggota Yakuza di tempat tersebut tanpa terkecuali, termasuk Samejima. Akhirnya, Inuyashiki pun berhasil menyelamatkan Fumino dan membawanya kembali bertemu Satoru. Pada keesokan harinya, TV kembali menginformasikan tentang kasus pembunuhan, di mana para korbannya tertembak namun tidak ditemukan adanya peluru. Ando pun terkejut dan sadar kalau itu pasti perbuatan Hiro. Tanpa sengaja dia menemukan informasi tentang orang yang sakit parah di rumah sakit tiba-tiba langsung sembuh begitu saja. Awalnya dia menyangka kalau itu adalah perbuatan Hiro, karena beberapa waktu yang lalu Hiro pernah menyembuhkan lukanya. Namun setelah dipikir lebih dalam, dia sadar kalau itu bukanlah perbuatan Hiro. Ando cukup yakin kalau ada orang lain dengan kemampuan seperti Hiro. Dia pun mengingat kalau Hiro bisa mendengarkan suara sekecil apapun, bahkan dalam jarak yang cukup jauh sekalipun. Dia pun berpura-pura teriak dan minta tolong untuk diselamatkan dari pembunuhan. Tanpa diduga, Inuyashiki langsung datang untuk menyelamatkannya. Ando sungguh tidak menyangka kalau Inuyashiki benar-benar ada. Di dalam kamar, Ando mengungkapkan semua informasi penting pada Inuyashiki, termasuk info tentang Hiro. Dia menangis karena Inuyashiki telah menyelamatkan banyak nyawa. Dia juga menganggap Inuyashiki adalah sosok pahlawan karena telah mengalahkan Yakuza. Dia akan membantu Inuyashiki untuk menghentikan Hiro bagaimanapun caranya. Sementara itu, Hiro mendapatkan kabar buruk kalau ibunya yang bernama Yuko sedang sakit keras. Pihak medis telah menyerah, dan Yuko hanya punya waktu sekitar 1 bulan saja. Yuko pun menangis dan memeluk putranya seraya mengucapkan beberapa wasiat. Hiro sendiri ikut bersedih
dan berjanji tidak akan membiarkan ibunya meninggal begitu saja. Keesokan harinya, Hiro mendapat kabar kalau ibunya telah sembuh total. Tentu saja semua itu terjadi karena kekuatan superhero. Setelah itu, Hiro mengajak ibunya untuk pindah ke apartemen yang sangat mewah. Dia ingin ibunya bisa lebih bahagia dan tidak perlu bekerja lagi. Di waktu yang sama, Inuyashiki dan Ando pergi ke rumah sakit untuk menyembuhkan pasien yang sedang sakit keras. Ando menangis terharu ketika melihat Inuyashiki berhasil menyelamatkan beberapa orang di rumah sakit tersebut. Di sisi lain, polisi mulai menemukan titik terang tentang kasus pembunuhan berantai misterius. Dan keesokan paginya, ternyata Hiro disatroni oleh beberapa agen polisi yang hendak menangkapnya. Ibunya pun masih bingung mengapa banyak polisi yang ingin menangkap anaknya. Pada akhirnya Hiro membuka kedoknya dan kabur begitu saja setelah mengempaskan beberapa petugas polisi yang mengepungnya. Wajah tampannya pun tersiar luas di TV nasional sebagai seorang pembunuh keji. Semua orang pun jadi gempar dan tidak sedikit yang menginginkannya agar segera ditangkap dan diadili. Hiro pun tidak sengaja bertemu dengan Shion, gadis yang menyukainya. Jadi untuk saat ini, Hiro bersembunyi di tempatnya Shion. Orang tua Shion telah meninggal dan dia hidup hanya dengan neneknya saja. Shion sendiri tidak berpikir kalau Hiro adalah seorang pembunuh. Dia berharap kalau polisi bisa segera menemukan pembunuh yang sebenarnya. Suasana keakraban di rumah Shion cukup hangat hingga membuat Hiro begitu nyaman berada di dalamnya. Malamnya, tersiar kabar kalau Yuka menangis dan meminta maaf atas kelakuan buruk putranya. Hiro sendiri sangat sedih melihat ibunya menanggung rasa malu yang sangat luar biasa. Apalagi para netizen mulai berkomentar aneh-aneh dan menyalahkan orang tuanya. Sesaat kemudian, Hiro mendapat kabar kalau ibunya telah tewas bunuh diri. Dia pun langsung keluar rumah dan terbang ke angkasa sambil menangis meraung-raung. Pada keesokan harinya, para wartawan nampak mendatangi rumah bapaknya Hiro untuk wawancara. Saat itu juga, Hiro datang dan menembaki semua wartawan tanpa pandang bulu. Bang! Bang! Begitulah suara Hiro dalam menghabisi para wartawan. Dia pun langsung pergi, meninggalkan sang bapak yang sangat ketakutan. Lagi-lagi para netizen dengan segala kebebasannya kembali ngomong ngawur. Mereka mencela dan menghina keluarga Hiro, terutama Yuka sang ibu. Hiro pun mulai kehabisan kesabaran dan akan membunuh mereka semua. Di suatu tempat, salah seorang netizen awalnya tertawa melihat jawaban Hiro. Dia pun kaget ketika Hiro menyelinap lewat HP dan layar komputernya. Hiro pun lantas menembak kaki si netizen tersebut. Netizen ini pun meraung kesakitan dan mencoba kabur menghindari layar komputer. Sayangnya dia harus tewas ketika Hiro menyelinap di layar laptop dan menembak kepalanya. Hiro pun menyiarkan video kematian netizen tersebut, namun semua orang tidak waspada. Alhasil, satu persatu netizen pun mulai dibunuh, senyap dan sangat cepat. Di suatu malam, Hiro mengungkapkan pada Shion kalau dia adalah pembunuh berantai yang selama ini dicari oleh pihak kepolisian. Hiro juga mengakui kalau setiap minggu dia memasuki rumah yang berbeda dan membunuh semua orang di dalamnya. Jika korbannya semakin meratapi kematian, maka Hiro semakin merasakan hidup. Shion memang terkejut, namun dia tidak peduli walau Hiro menunjukkan tubuh robotnya. Hiro pun membawa Shion terbang ke langit dan hendak menjatuhkannya dari ketinggian. Saat itulah Shion menangis dan meminta Hiro untuk tidak pergi meninggalkannya. Dia ingin Hiro tetap tinggal di rumahnya dan tidak pergi. Dia hanya sedih karena tidak bisa membantu apa-apa akibat perbuatan Hiro. Hiro pun menguatkan tangannya dan berjanji akan menyelamatkan orang yang sekarat, sebanyak orang yang telah dia bunuh. Hiro pun memulai tindakan mulianya dengan menyelamatkan seorang wanita yang sedang sakit kanker. Tentu saja wanita ini sehat kembali dan bekerja dengan semangat esok harinya. Satu demi satu orang sakit berhasil disembuhkan oleh Hiro, walau diantaranya ada yang tidak percaya dan menganggap kalau Hiro melakukan penipuan. Tanpa terasa, sudah 500-an tweet berkicau di internet, dan semakin banyak orang yang membicarakan info tersebut. Shion pun meminta Hiro untuk terus menyelamatkan banyak orang. Untuk memaksimalkannya, mereka bahkan harus pergi ke Kyoto hanya demi menyelamatkan orang. Saat itulah hubungan Hiro dan Shion pun semakin dekat. Di atas langit, Hiro berjanji tidak akan pergi dan akan selalu menjaga Shion untuk selamanya. Di suatu malam, rumah Shion digerebek oleh pasukan khusus kepolisian. Shion pun berteriak dan meminta Hiro untuk segera kabur. Saat itu Hiro langsung diberondong oleh senjata otomatis para pasukan khusus. Dia begitu marah
saat melihat Sion dan sang nenek telah bersimbah darah. Dia pun meledakkan para pasukan dengan senjata robotnya dan kabur untuk mengamankan Sion dan sang nenek. Setelah menyelamatkan keduanya, Hiro lantas menangis dan meminta maaf karena telah membawa Sion dan neneknya pada kondisi buruk seperti ini. Dia pun memutuskan pergi meninggalkan keduanya agar mereka tidak mengalami nasib buruk lagi. Sementara itu, Mari yang tengah pulang sekolah begitu terkejut ketika mendapati Ando tengah bersama dengan bapaknya. Karena sangat penasaran, dia pun memutuskan untuk membuntuti mereka berdua secara diam-diam. Ternyata bapak dan teman sekelasnya ini masuk ke dalam rumah sakit. Dia pun sangat kaget setelah menemukan fakta kalau bapaknya adalah sosok malaikat yang selama ini telah menyembuhkan banyak orang sekarat di dalam rumah sakit. Lebih hebohnya lagi, dia menemukan kalau bapaknya adalah robot yang bisa terbang ke angkasa. Di malam harinya, Hiro secara tiba-tiba datang ke kantor kepolisian pusat dan membuat keonaran. Dalam waktu singkat, semua polisi pun dibuat bersimbah darah dan bahkan salah seorang perwira polisi ikut menjadi korban. Hiro melakukan hal ini tentu saja agar para polisi tidak mengejarnya terus-terusan. Saat keluar dari gedung kepolisian, Hiro dihadang oleh sekumpulan batalion polisi dan pasukan elit bersenjata lengkap. Dia pun tersungkur ketika seorang sniper berhasil menembak kepalanya. Saat itulah Hiro langsung dihujani ratusan tembakan oleh para pasukan khusus hingga tidak sadarkan diri. Namun hal ini justru membuat kondisi semakin parah, di mana sistem pertahanan diri Hiro bangkit dan tubuh robotnya melepaskan serangan laser untuk membunuh semua polisi yang sedang bertugas. Sesaat kemudian, Hiro langsung terjatuh menghujam kap mobil polisi. Dia pun tersadar ketika menenggak air hujan yang tiba-tiba turun. Setelah itu, dia kembali membunuh sisa-sisa polisi dan pergi begitu saja tanpa ada rasa penyesalan sama sekali.